Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Tanda-tanda Hari Kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir merupakan salah satu pilar terpenting dalam rukun iman yang 6. Rasulullah dalam banyak sabdanya sering mengaitkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan akan adanya hari akhir. Yang demikian itu agar manusia senantiasa sadar akan adanya hari di mana semua amal perbuatan mereka dimintai pertanggungjawaban. Sekaligus dimintai pertanggungjawaban, sekaligus memberi peringatan bahwa dunia itu bukan negeri atau tempat tinggal kita yang abadi, melainkan dunia ini hanya sebuah tempat persinggahan dari sebuah perjalanan yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah ke-21 ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amal mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Quran surah Al-Anbiya ayat pertama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro ialah kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro ialah kiamat-kiamat yang besar. Contoh-contoh dari kiamat sugro adalah yang pertama, diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itstu ana was-sa'ata hakadha." Bu'itstu, aku diutusnya, kata Rasulullah, ana was-sa'ah, jarak antara aku dan hari kiamat, hakadha, seperti dua hal ini. Wa yushiru bi isbi'ihi fayamuddu bihima. Kemudian beliau memberi isyarat dengan kedua jari beliau, lalu beliau merenggangkannya. Kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Di situ Rasulullah hanya ingin mengingatkan kepada kita agar untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau kita akan menghadapi hari kiamat nanti, maka disitulah pintu-pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi penerima taubat. Yang kedua, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian Nabi juga termasuk salah satu tanda-tanda kiamat kecil. Dalam hadis disebutkan dari Auf bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hitunglah 6 hal yang akan terjadi menjelang kiamat. Kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, banyaknya kematian, dan seterusnya." Yang ketiga, penaklukan Baitul Maqdis. Penaklukan Baitul Maqdis telah terjadi dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 16 Hijriah. Akan tetapi, penaklukan ini akan terjadi sekali lagi dan terakhir kalinya pada saat Imam Mahdi dan kaum muslimin telah berhasil menang melawan kaum Yahudi. Kita lanjut kepada tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro antara lain ialah terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal laknatullah, turunnya Nabi Isa Al-Masih, dan lain-lain. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu marilah kita menggunakan sisa hidup kita untuk memperbanyak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita siap untuk menghadapi hari kiamat nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari akhir nanti, yaitu yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut atau terikat oleh masjid. Yang keempat, orang yang saling mencintai kemudian mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seseorang laki-laki yang diajak berzina kemudian
Laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, kemudian ia pun meneteskan air matanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu dari 7 golongan tersebut, insya Allah pada hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.